Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini, menjalankan salah satu ibadah wajib pertama kita memulai hari, sholat subuh, dan kita lanjutkan untuk menuntut ilmu agama, mencari pemahaman baru tentang agama ini sehingga kita bisa menjalaninya untuk perbaikan kehidupan kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini yang mana tujuan diciptakannya manusia bentuknya banyak, bentuknya banyak perwujudannya. Tidak hanya sholat, membaca Al-Quran, atau sedekah saja. Jadi, kalau macam-macam ibadah itu banyak. Kalau kita hanya berpikir ibadah itu hanya sholat, ya tentu mungkin agak rancu. Sebetulnya kita diciptakan hanya untuk sholat, nah, mungkin itu agak berat untuk kita cerna. Tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah dengan pemahaman bahwasanya ibadah yang benar, tentu tidaklah sulit untuk kita memahaminya. Karena sebetulnya ibadah itu adalah segala sesuatu, segala perbuatan yang mana perbuatan tersebut Allah sukai, ditujukan untuk Allah dan dilakukannya sesuai dengan tuntunan Rasul, maka semuanya itu ibadah. Yang mencari nafkah untuk keluarganya ibadah, asalkan tata caranya benar, larangannya dijauhi, dan niatannya untuk memenuhi perintah Allah. Yang belajar ke sekolah menuntut ilmu, yaitu ibadah juga.
tata caranya benar, alasannya benar, dan larangan-larangannya ditinggalkan, itu juga ibadah. Ibu yang tidak bekerja di luar, bekerjanya dalam rumah, menjaga keluarganya, menjaga rumahnya, menyiapkan segala hal untuk anak dan suaminya. Ini juga ibadah. Niatnya ikhlas karena Allah, tujuannya dan caranya benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Sehingga ibadah itu sebetulnya suatu perbuatan yang banyak macamnya, banyak bentuknya. Nah, di antara salah satu bentuk ibadah adalah ibadah itu ada juga Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat perbuatannya. Ini adalah aktivitas yang adanya hanya dalam hati saja. Yang mana tidak ada yang tahu ketika dia sedang beribadah ini, kecuali betul-betul hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini juga bisa ibadah, karena hati kita itu sebenarnya juga bisa beraktivitas. Hati kita bisa beraktivitas. Seperti saat ini, hati kita, pikiran kita, kalau fisiknya terlihat aktivitasnya sama, mendengarkan pengajian. Tapi bisa saja hatinya beda-beda yang dikerjakan. Pikirannya beda-beda yang dipikirkan. Nah, seperti itu. Ada juga ibadah yang melibatkan hati. Nah, salah satu pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah salah satu ibadah hati yang sangat luar biasa, yang mana tidak lepas dari kehidupan kita. Suatu ibadah hati yang penting untuk kita lakukan, untuk bisa kita biasakan dalam kehidupan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kehidupan kita akan terasa lebih bahagia. Nama ibadah hati ini adalah tawakal. Tawakal sebuah aktivitas hati. Tawakal adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh hati, yang mana kalau tata caranya benar, tawakal ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya luar biasa. Banyak sekali Allah menyampaikan keutamaan orang-orang yang bertawakal. Di antaranya Allah menyampaikan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang selalu senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Cukupi di sini umum. Tidak disebutkan dicukupinya di dunia ataupun di akhirat. Berarti semuanya akan dicukupi. Dalam ayat lain, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Tentu ini ketika disandingkan dengan sifat Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ini bentuk kemuliaan dari sifat tawakal itu. Orang-orang yang bertawakal, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak bisa menggoda dua orang. Yang pertama orang yang beriman dan yang kedua orang yang bertawakal. Maka tawakal ini menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita pelajari. Setelah kita pelajari, oh ternyata begini tawakal. Kemudian bisa kita amalkan. Kita revisi perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita, dan kita selipkan tawakal di sana. Sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, tawakal ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Hanya saja tawakal yang dalam versi bahasa Indonesia ini seakan-akan itu memasrahkan urusan dan sudah selesai, hanya itu. Maka tidak heran kata-kata tawakal sering kita pakai untuk bentuk mentok, ya. Sudah mentok, sudah tidak bisa diusahakan lagi, sudahlah tawakal saja. Ya sudah selesai, sudah pasrah.
Seakan-akan sudah tidak ada jalan dari apa yang ingin kita usahakan, baik itu suatu hal yang baik ataupun menghindari suatu hal yang buruk. Ketika kita sudah merasa mentok, ya sudah tawakal saja. Tawakal bentuk selesai bekerja, seakan-akan seperti itu. Selesai beramal. Itu yang terterapkan dalam bahasa kita sehari-hari. Maka pada hakikatnya tawakal bukanlah seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan paling tidak ada 3 rukun tawakal. Yang mana kalau salah satu di antara 3 ini tidak ada, maka tawakal itu gagal atau tidak bisa disebut amalan hati tersebut tawakal. Yang pertama adalah tawakal itu kan sebetulnya memasrahkan, menyerahkan, mempercayakan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses mempercayakan, memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kejujuran hati dalam betul-betul menggantungkan urusan kita kepada Allah. Nah, kejujuran hati bahwasanya kita betul-betul memasrahkan hajat kita ini kepada Allah. Mau kita itu suatu hal yang baik atau menghindari yang buruk, kita memasrahkan urusan ini betul-betul kepada Allah. Dan ini baru bisa terjadi kalau kita betul-betul tahu yang akan mendatangkan kebaikan hanya Allah, dan yang akan menghindarkan kepada kita keburukan hanya Allah. Dan kalaupun ada keburukan yang sesekali datang kepada kita, itu pun juga atas izin Allah dan Allah yang telah menakdirkan. Maka kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Katakanlah wahai para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diminta Allah untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Mereka diminta untuk menyampaikan bahwasanya aku tidak berkuasa, aku tidak bisa mendatangkan mudarat atau keburukan, dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku. Jadi para nabi dan rasul itu tidak bisa menghilangkan keburukan yang datang pada dirinya, atau tidak bisa mendatangkan kebaikan yang akan datang pada dirinya. Illa masya Allah, kecuali dikehendaki Allah. Idza jaa ajaluhum fala yasta. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu punya ajalnya, punya masa tenggang terhadap umurnya. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal mereka datang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak ada yang bisa memajukan sesaat ataupun memundurkannya sesaat. Maka semua kebaikan keburukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu jujur, kita gantungkan urusan kita kepada Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Dan janganlah kalian menyembah sesuatu selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Yang mana sesuatu selain Allah itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat, sehingga kalian tidak perlu berharap, wala yadurruk, dan juga tidak akan memberikan mudarat, keburukan, maka nggak perlu takut. Fa in fa'alta, kalau kalian tetap melakukan itu, fa innaka idzal laminadh dhalimin, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keburukan, yang mana kedua-dua hal ini suatu yang bisa menjadi ujian kita juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami kadang menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Yang mana kalau ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui. Ada sebuah hadis yang mana saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang naik kendaraan berdua bersama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini masih kecil, ditaruh di depan. Taruh di depan. Kayak sekarang kita mungkin ngantar anak atau cucu jalan-jalan sore, karena mereka masih kecil, nggak duduk-dudukkan di belakang, khawatirnya jatuh.
maka kita taruh di depan karena lebih bisa kita awasi, baik itu naik motor maupun naik sepeda. Tapi ini tentu Rasulullah saat itu kendaraannya unta, Abdullah ibnu Abbas di depan. Sambil jalan bersama Abdullah ibnu Abbas ini, Rasulullah menyampaikan beberapa pesan. Ya ghulam, u'allimuka kalimatin. Nak, tak ajari berapa hal. Aku ingin menitipkan pesan kepadamu beberapa hal penting. Tolong didengar. Ngobrol santai. Banyak yang diobrolkan ternyata. Itu kalau kita lihat hadisnya panjang sekali. Kita kutip bagian yang relevan dengan pembahasan kita di sini. Di antara yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu adalah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah nak, sesungguhnya kalaulah semua umat ini berkumpul dengan satu tujuan, yang mana tujuannya satu, memberikan kepadamu kebaikan, memberikan manfaat kepadamu, berusaha memuliakanmu dengan memberikan suatu hal kebaikan yang mereka inginkan untukmu. Lam yanfa'uka. Ketahuilah sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan sedikit pun kebaikan kepadamu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali memang sesuatu kebaikan yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, ini menegaskan supaya berharapnya jangan salah. Berharapnya harus kepada Allah, karena pada dasarnya yang dapat mendatangkan manfaat itu Allah. Walaupun perantaranya terkadang makhluk, tapi yang dapat memberikan manfaat adalah Allah. Dan Rasulullah lanjutkan, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan mereka yang sama, seluruh umat ini juga, kalau mereka berkumpul menjadi satu dan merencanakan satu tujuan, yang mana tujuannya untuk mencelakakanmu, maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa sedikit pun memberikan keburukan atau kecelakaan terhadapmu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena untuk menuliskan takdir sudah diangkat. Lembaran yang menjadi tempat untuk menuliskan takdir pun juga sudah kering dari tinta. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang terjadi di kita datangnya dari Allah. Sudah tercatat, sudah ditakdirkan sebelum kita kerjakan, sebelum kita terima, maka semuanya datangnya dari Allah. Ini perlu menjadi keyakinan kita untuk landasan tawakal yang pertama. Kalau kita ingat kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, betapa banyak orang-orang yang berkuasa saat itu di Mekah menginginkan keburukan terhadap Rasulullah. Para preman-premannya, para ahli-ahli pedangnya dibayar untuk membunuh Rasulullah, menghalangi hijrah Rasulullah dengan Abu Bakar. Tapi sebanyak itu orang, setangguh itu orang, tidak ada satupun yang bisa menyentuhkan pedangnya kepada Rasulullah. Karena apa? Karena memang Allah tidak menghendaki. Bahkan di akhir, sampai akhirnya terkejarlah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ini dengan salah seorang yang namanya Suraqah bin Malik. Kejar, ketemu. Dan setiap mau ditebas, kudanya jatuh. Setiap mau ditebas, kudanya jatuh. Setiap mau ditebas, kudanya jatuh. Enggak bisa. Karena ketika Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang kena. Sebaliknya, kalau kita ingat cerita Fir'aun kejar-kejaran dengan Nabi Musa, itu Fir'aun sudah mengerahkan seluruh pasukannya, tentaranya, teknologi terbaiknya saat itu, senjatanya yang paling mutakhir saat itu untuk melindunginya agar dia tidak celaka. Tapi ya ketika Allah menginginkan celaka, dia celaka dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Kok tenggelam? Kita kejar-kejarannya di darat, meninggalnya tenggelam.
Ini semua adalah karena memang yang berikan manfaat atau yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun pertama dari tawakal adalah kejujuran hati dalam menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua adalah kejujuran hati yang kita gantungkan urusan kita kepada Allah itu juga perlu kita ikuti. Kita ikuti dengan menempuh sebab-sebab agar apa yang kita harapkan itu terjadi. Ketika kita berharap sehat, ya kita harus menempuh jalan apa sebab supaya sehat itu datang. Kita pengen dalam tanda kutip kaya, punya banyak uang. Lakukan sebab yang gimana supaya kaya atau banyak uang ini datang. Kita pengen pinter, lakukan sebab yang mana bisa menjadi jalan supaya pinter ini bisa terjadi di diri kita. Melakukan sebabnya. Karena kalau kita hanya diam saja, pingin pinter, bangun tidur tahu-tahu pinter, mustahil. Dia harus melakukan sebab supaya dia jadi pintar. Ada usaha di sana. Santri-santri kita di Taruna Al-Quran yang hafal Quran, ketika mereka berharap, ya mereka perlu juga melakukan sebab supaya Al-Quran itu bisa hafal. Kalau cuman Al-Qurannya ditaruh di rak, dia hanya tidur, santai-santai, gak bisa. Harus ada sebabnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra, taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, tawakal yang betul-betul tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, taghdu himasan, keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitana, dan pulang ke sangkarnya sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Apakah semua burung Allah kasih makan? Enggak. Ada syaratnya. Syaratnya taruhu bitana, taghdu himasan, pergi, berangkat, keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong. Yang keluar, kalau burung yang tetap masih dalam sangkar nggak keluar, ya nggak dapat. Maka tawakal yang sungguh-sungguh harus diikuti dengan keluar dari sangkar mencari rezeki. Tawakal yang sungguh-sungguh harus diikuti dengan usaha. Ini suatu hal yang pasti, suatu hal yang paten. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan sesungguhnya usaha dengan anggota badan, dengan menempuh sebab sesuatu yang kita harapkan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan keyakinan yang akan mewujudkan hanya Allah itu adalah keimanannya. Jadi badan yang bergerak bentuk ibadah, di hati tetap yakin bahwasanya Allah yang akan merealisasikan, Allah yang akan memberikan. Ini bagian dari tawakal. Jadi tawakal itu bukan berhenti, tapi malah justru tambah rajin, tambah menempuh sebabnya lebih besar. Kalau kita ingat, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah bagimu pelindung. Atau dalam ayat lain, wallahu ya'simuka minan nas, Allah lah yang akan melindungimu dari manusia. Kan Allah tidak mungkin keliru, tidak mungkin bohong. Pasti Allah yang akan menjaga Nabi Muhammad, akan melindungi dari manusia. Dan terbukti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah melindunginya. Tapi kalau itu terjadi di kita, apakah kita akan melakukan usaha lebih? Karena Rasulullah walaupun sudah tahu ayat ini, walaupun sudah tahu firman Allah ini, beliau tetap melakukan usaha supaya selamat. Contohnya perjalanan dari Mekah ke Madinah
jalurnya ini. Dari sini ke sini. Yang Rasulullah lakukan muter atau sebaliknya. Supaya orang-orang terjebak dari rutenya. Tidak pakai rute yang biasa, tapi rute yang malang jauh. Nah, ini bentuk usaha supaya selamat dan keluarnya sembunyi-sembunyi. Bahkan kita sempat dengar ada cerita tempat tidurnya digantikan Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy yang terjebak. Santai saja, itu Muhammad masih di atas tempat tidurnya. Mereka santai-santai sampai akhirnya ketiduran. Pas bangun-bangun dicek, lah kok Ali? Nabi Muhammad sudah pergi bersama Abu Bakar. Tetap ada rencana, tetap ada usaha yang dilakukan supaya selamat. Kalau mungkin ini terjadi di kita ketika sudah mendengar ayat ini, pasti akan selamat. Udah keluar aja dari pintu utama tanpa sembunyi-sembunyi. Tidak melakukan sebab agar dia selamat. Nah, ini bahaya. Bahkan Rasulullah pun tetap melakukan usaha agar selamat. Walaupun sudah Allah kasih jaminan. Nabi Musa ketika mau menyeberang Laut Merah tetap perlu diminta untuk memukulkan tongkatnya. Tetap diminta untuk memukulkan tongkatnya supaya selamat. Padahal sebetulnya pukulan tongkat itu seberapa kuat? Kok bisa sampai membelah lautan? Enggak akan. Tentu Allah bisa membelah lautan tanpa harus dipukul tongkatnya. Tapi Allah memerintahkan untuk melakukan itu. Ada usaha yang harus dilakukan. Bapak ibu sekalian, ada satu cerita terkait usaha ini atau melakukan sebab dari sesuatu yang diharapkan. Cerita dari Maryam yang mana Allah kutipkan langsung dalam Al-Quran, diceritakan langsung dalam surat Maryam. Ini suatu kisah yang luar biasa sekali. Mana Allah berfirman, kita ingat Maryam itu hamil, mengandung putranya Nabi Isa tanpa suami. Tahu-tahu hamil, Allah hembuskan rohnya langsung ke rahimnya. Perempuan soleh yang selalu berzikir kepada Allah, bahkan menyendiri berzikirnya, berdoa kepada Allah, kok tahu-tahu hamil. Tentu ini adalah cobaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu juga cobaan yang berat yang diterima oleh Maryam. Karena ketika lahir tuduhan berzina itu datang dari mana-mana. Tuduhan bahwasanya Maryam itu berzina datang dari mana-mana. Nah, kita mau ngambil bagian proses ketika Maryam pas mau lahiran. Dalam sini di ayat 22 surat Maryam Allah menjelaskan, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Akhirnya Maryam itu hamil dan untuk melahirkan dia mencari tempat yang jauh untuk bersendiri. Ya, untuk lahirannya cari tempat yang jauh dari pandangan orang untuk lahiran sendirian. Karena kan malu tadi, makanya dia harus menyendiri. Fa'aja'ahal makha. Akhirnya perasaan perut sakit mau melahirkan ini terasa. Atau istilah kita sekarang kontraksi. Ya. Kontraksinya sudah terasa. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Ketika kontraksi itu Maria menyendiri di bawah pohon kurma. Qalat, Maryam berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kalau dalam proses ini nanti aku akhirnya mati, kata Maryam, pasti aku tidak akan ditemukan orang dan aku akan menjadi yang dilupakan. Itu karena saking putus asanya, sakitnya, nggak ada orang di sekitarnya. Aduh, ini gimana kalau sakit banget kalau sampai mati, ini nggak ada yang tahu kalau aku mati di sini, aku bakalan dilupakan dan lain sebagainya. Ya. Overthinking berlebihan karena memang saat itu kondisi yang berat yang dialami Maryam. Kemudian Allah menghibur. Fanadaha min tahtiha.
Kemudian terdengar suara seruan dari bawahnya. Suara tersebut adalah Allah tahzani. Janganlah engkau sedih. Janganlah engkau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan di bawahmu sungai yang mengalir. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya, nanti untuk mencuci-cuci atau untuk minum dan sebagainya. Allah telah menjadikan di bawahmu, di dekatmu, tapi lebih daerahnya agak turun sedikit, itu ada sungai. Ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Nah, ini yang menarik setelahnya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Dan goncangkanlah pohon kurma yang ada di sampingmu. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan jatuh kepadamu rutab kurma muda yang baik untukmu, yang baik untuk janin. Nah, ini tak masuk akal sebetulnya. Kenapa? Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh pasti tahu pohon kurma itu sebesar apa dan sekokoh apa. Kok bisa digoyang terus buahnya jatuh? Itu butuh kekuatan sekuat apa untuk menggoyangnya sampai untuk jatuh? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini yang diperintahkan untuk digoyang pangkalnya. Pangkalnya kan bawahnya berarti. Ya jelas nggak goyang. Kalau mau digoyang atasnya, baru jatuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan jatuh pun, harusnya kurma yang apa Pak? Muda apa tua? Yang tua. Ini yang jatuh yang muda. Dipilihkan yang terbaik untuk kondisi Maryam saat itu. Rutaban janiyah. Rutab itu kurma muda yang baik untuk janinmu. Jadi Allah yang akan memberikan terbaik. Jadi kalau saya membayangkan dengan kondisi berat seperti itu, kondisi yang sakit seperti itu, jika diperintahkan goyanglah pohon kurma, gimana cara goyangnya? Saya kira nggak digoyang, itu dielus cuman. Ya nggak punya kekuatan pasti untuk menggoyang. Tapi sentuhan, walaupun cuma sekadar dielus, ya ini adalah bentuk usaha. Tetap harus ada usaha untuk menjadikan sebab kurma itu jatuh. Masalah yang memberikan bentuknya apa, itu udah urusan Allah. Kadang-kadang kita membandingkan, wah ini kerja sudah 8 jam kali 7, maka harusnya hasilnya banyak, harusnya hasilnya besar. Kalau kita menggantungkan kepada Allah hasilnya, insya Allah akan lebih baik, walaupun mungkin uangnya tidak lebih banyak, ya. Tapi paling tidak lebih berkah. Nah, ban motor jadi jarang bocor, kan penghematan. Kok rasanya seminggu ini lebih pingin makan tempe daripada ayam, kan yang menyelipkan rasa pingin itu kan Allah, dan itu adalah rezeki. Mungkin bisa jadi lebih berkah rezeki itu. Maka ada penyair dari Arab tentu menjelaskan tentang kisah Maryam tadi, menarik sekali. Yang kurang lebih artinya, bertawakallah kalian kepada Allah dalam segala kebutuhan kalian, dan janganlah hanya meminta dalam kelemahan saja. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah berkata kepada Maryam dalam kondisinya yang sangat lemah, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, maka akan gugur buahnya. Jika Allah menghendaki, tentu ia sangat mampu menjatuhkan buah kurma itu tanpa harus digoyang. Namun segala sesuatu harus ada sebab atau alasan untuk sesuatu itu terjadi. Segala sesuatu yang kita harapkan itu butuh alasan kenapa dia terjadi. Kok ada orang sakit ini sembuh, itu harus ada alasannya. Kenapa kok dia tiba-tiba sembuh? Harus ada alasannya. Oh iya, karena dia minum obat. Oh iya, karena dia olahraga. Oh iya, karena dia menjaga pola hidup sehatnya. Harus ada alasannya. Walaupun nanti yang mengabulkan, yang memberikan Allah dengan bentuk, dengan versi yang terbaiknya. Nah, ini yang dilakukan oleh Maryam.
yang dilakukan oleh Maryam. Nah, jadi dua syarat atau rukun dari tawakal yang sudah kita bahas. Yang pertama, jujur bahwasanya yang memberikan sesuatu itu kebaikan dan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jujur betul-betul menyerahkan urusan kepada Allah. Dan yang kedua, diikuti dengan usaha, diikuti dengan menempuh sebab tersebut supaya itu terjadi. Nah, ini rangkaian dari tawakal. Jadi tawakal itu sebuah rangkaian amalan. Nah, ini yang ketiga, keyakinan kuat bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita harus yakin bahwasanya yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Bukan yang kita mau. Karena kadang yang kita mau belum tentu terbaik untuk kita. Nah, boleh jadi sesuatu yang engkau sukai itu buruk bagimu. Dan boleh jadi sesuatu hal yang engkau gak sukai itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui itu. Dan kalian tidak tahu apa-apa. Jadi sebetulnya yang bagian ketiga ini adalah keyakinan, kepercayaan atau iman. Maka Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul beriman. Jadi tawakal itu bentuk keyakinan, bentuk iman yang sesungguhnya. Kepercayaan kita kepada Allah secara total. Itulah tawakal, itulah keimanan. Kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim didorong ke api yang menyala, itu keyakinannya luar biasa bahwasanya Allah pasti akan berikan yang terbaik. Dan ternyata betul. Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Nah, itu bisa terjadi. Karena ada keyakinan itu di sana. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kita itu sudah melakukan tawakal. Sudah melakukan tawakal. Sudah melakukan kepercayaan bahkan. Tapi ke pihak profesional. Ke makhluk kita sandarkan. Kita sudah terjadi, kita sudah tawakal kepada pilot misalkan. Kita jujur kepada pilot, sudahlah urusan penerbangan Jogja Medan ini serahkan kepada pilot. Dan kita apa yang pilot himbaukan kita tempuh usahanya. Suruh supaya selamat pakai sabuk pengaman kita pakai. Matikan sinyal kita matikan. Padahal kan bisa aja ngeyel. Tapi nggak kita lakukan. Bisa aja nggak mau. Kenapa kok disuruh pakai sabuk pengaman? Saya nggak mau. Bisa aja kayak gitu. Tapi kita tetap manut, kita tetap pakai. Sinyal HP dimatikan, kita tetap matikan. Dan kita percaya pilot akan melakukan tugasnya dengan baik. Buktinya apa? Bapak dan ibu-ibu sekalian di pesawat tidur. Padahal kan sedang di atas udara. Diombang-ambing di atas udara. Bisa-bisanya tidur. Kan berarti kalau tidur santai, percaya. Kalau yang khawatir nggak akan tidur dia. Ini pilotnya nanti main HP nggak ya? Nanti pilotnya ditinggal makan nggak? Ini nanti pilotnya nyetirnya bener apa enggak? Nanti ini kita betul-betul akan diturunkan di Medan atau dibablaskan sampai Aceh ini. Nah, kalau kita khawatir, kalau kita nggak percaya nggak akan tidur. Bukti percaya itu tidur. Karena saking percaya sama pilot, tidur kita. Bahkan masuk pesawat belum terbang udah tidur. Tahu-tahu sudah mendarat aja. Bahkan betul udah di Medan. Kita percaya. Sebetulnya kenapa kok kita bisa percaya ke manusia, ke pihak profesional? Alasannya cuma satu, karena kita nggak punya ilmunya, sehingga nggak ada pilihan lain selain percaya. Kita nggak bisa ngoreksi kerjaan pilot, kita nggak bisa tahu pilot ini benar apa enggak, pilot ini mainan apa enggak, serius apa enggak. Kita akan diselamatkan atau dia akan sengaja menjatuhkan kita. Nggak ada yang tahu, karena kita nggak bisa mengoreksi juga. Percuma, ya sudah, percaya saja. Nggak ada pilihan lain.
dokter bedah. Itu kita mau dibedah, disuruh puasa 1 hari sebelum operasi. Mau? Nggak ada yang nolak. Kenapa? Kenapa kok dilarang-larang puasa? Kalau alasannya karena nanti lambungnya ada isinya atau nggak ada isinya, ya urusan dia. Sekarang saya besok mau dioperasi, sekarang saya pengen makan kok nggak boleh. Bisa aja seperti itu. Tapi nggak kita lakukan. Kita tahu dalam prosesnya supaya keberhasilan ini terjadi, butuh adanya saya manut sama yang memerintahkan. Yang memerintahkan saya disuruh puasa, ya sudah saya puasa supaya ini keberhasilannya terjadi. Ada usaha yang kita lakukan. Sampai di rumah sakit kita dibius total. Betul-betul tidak merasakan apapun, kayak orang tidur. Perutnya dibuka. Nggak tahu apa yang dilakukan. Entah cuma dibelah, dilihat, habis itu dijahit lagi, nggak diapa-apain. Nggak tahu kita. Atau organnya ada yang dipindah lokasinya, sebelumnya di kanan ditaruh di kiri. Nah, nggak tahu kita. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, nggak tahu kita. Kita cuma tahu nanti laporan. Setelah 3 hari sadar, Pak, kita telah melakukan ini, ini, itu. Dan kita langsung percaya. Nggak bisa ngecek sendiri. Betul nggak? Oh enggak kayaknya. Nah, nggak bisa. Karena kita nggak punya ilmunya. Kita percaya, bahkan disuruh tidur, dibius total, nggak sadar. Siap kita. Padahal lagi bermain-main dengan organ dalam tubuh kita. Kita percaya. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Maka kita sudah nggak ada pilihan lain selain pasrah supaya selamat. Nah sekarang pertanyaannya, emangnya ada yang lebih punya ilmu dibandingkan kita terkait kehidupan kita selain Allah? Tentang umur kita siapa yang lebih tahu? Tentang rezeki kita siapa yang lebih tahu? Tentang mana yang baik untuk kita atau tidak, siapa yang lebih tahu? Tentang jodoh kita mana yang lebih baik atau tidak, apakah ada yang lebih tahu dibandingkan Allah? Nah, maka sebetulnya sama, kita nggak punya pilihan lain kecuali urusan kita pasrahkan kepada Allah, diikuti dengan usaha yang terbaik, dan kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, sebagaimana kita kok bisa ke pilot, ke dokter, masih banyak lagi, nahkoda kapal, urusan-urusan yang betul-betul kita nggak tahu. Kita bisa pasrah seperti itu saja. Nah, maka pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kehidupan kita yang jelas pasti hanya Allah yang tahu, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus tawakal kepada Allah. Dan ini efeknya luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tawakal, tentu tawakal yang komplit ya, tentang 3 hal tadi: jujur, ada usaha disembuh, dan yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau 3 hal ini ditempuh, Rasulullah menyampaikan, "Lau annan nas kulluhum akhadhu bihada lakafathu." Ketika Rasulullah menjelaskan ayat barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Rasulullah bisa menyampaikan, kalaulah manusia semuanya dalam hidupnya cuman berpegang kepada ayat ini saja, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan Allah cukupkan. Dalam kehidupannya cuman berpegang teguh sama ini saja, ayat ini saja, lakafathu, maka sudah sangat cukup baginya dalam segala hal. Cuman ayat ini tok yang diamalkan, maka dia sudah cukup dalam segala halnya. Saking pentingnya ayat ini. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa setan tidak akan mengganggu orang yang tawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya dia, setan itu, tidak punya kendali terhadap orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Karena memang godaan terbesar itu masuk lewat ketakutan, ya, atau rasa khawatir. Rasa khawatir itu ada 2. Yang satu namanya rasa khawatir terhadap masa depan. Nah, rasa khawatir terhadap apa yang belum terjadi itu namanya takut. Nah, kalau ada orang takut miskin, pasti saat itu dia belum miskin. Kalau ada orang takut kepleset, maka saat itu dia belum kepleset. Kalau orang takut celaka, saat itu sudah celaka belum? Belum celaka.
Jadi kekhawatiran berlebihan terhadap yang akan datang, yang belum terjadi. Nah, ini namanya takut. Bahasa Arabnya khauf. Nah, di sini setan masuk. Nah, supaya kamu nggak jatuh miskin, maka tipulah orang, bohong, uri, syirik. Supaya tidak celaka, ambil perlindungan pakai jimat dan sebagainya. Jadi setan itu akan masuk di rasa khawatir. Yang pertama rasa khawatir terhadap masa depan yang namanya takut. Nah, berikutnya rasa khawatir terhadap masa lalu. Kalau rasa khawatir terhadap masa lalu apa namanya? Sedih, ya, hazan, sedih. Itu juga pintu setan. Setan juga akan masuk sedih dulu pernah melakukan suatu hal yang buruk. Nah, itu pasti sudah pernah dilakukan. Kesedihan itu pasti suatu hal, kekhawatiran yang masih terbayang-bayang tapi sudah lampau. Itu namanya sedih. Itu setan juga masuk dari sana. Wah, akhirnya macam-macam suudzon sama orang, akhirnya prasangka buruk, akhirnya putus asa. Udahlah, ngapain sholat? Dosa udah terlalu banyak, nggak akan imbang kalau sholatnya sekarang. Allah, ngapain juga paling nanti kayak gitu lagi. Ngapain tobat nanti paling dipaleni lagi. Jadi pintu masuk setan itu dari dua ini. Khawatiran masa depan yang namanya takut, khawatiran masa lampau yang namanya sedih. Nah, kalau ini berlebihan, ini bahaya. Nah, orang yang tawakal hilang rasa ini. Nggak bisa, nggak ada khawatiran terhadap masa lalu karena dia tahu semuanya adalah ketetapan Allah. Dan nggak ada khawatirnya masa depan. Karena dia tahu juga Allah yang akan memberikan yang terbaik untuk dia. Maka setan nggak bisa apa-apa di sini. Setan tidak punya kendali terhadap orang-orang yang bertawakal dan beriman. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan orang-orang bertawakal. Dan yang paling luar biasa dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, yadkhulul jannah ummati sab'ina alfan bighairi hisab. Akan ada 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu meninggal surga. Langsung gitu. Nggak ada penghakiman, nggak ada penimbangan, gimana amal solehnya, nggak ada ini, nggak ada. Meninggal surga, langsung gitu. Nah, kayak gitu cuma tiketnya 70.000 orang. Dari zaman dulu. Dari zaman orang yang pertama kali masuk Islam, Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, sampai nanti hari kiamat, itu cuma 70.000 orang. Seluruh dunia. Ini sedikit sekali itu. Sedikit sekali yang akan masuk surga, langsung. Meninggal, langsung surga. Nah, 70.000 orang. Siapa mereka? Di antara sifatnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang selalu bertawakal kepada Tuhannya. Berarti yang orang yang betul-betul tawakal kepada Allah sedikit. Nah, iya memang sedikit. Tapi ini suatu hal yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah tawakal itu membawa ketenangan hati. Kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tahu apapun yang kita lakukan, Allah yang akan memberikan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarnya enak aja, seru, asik. Tapi pada penerapannya ternyata tidak segampang itu, ya, tidak segampang itu. Ya kalau usaha sebetulnya sudah dilakukan, karena memang harus kita lakukan. Tapi masalahnya keyakinan bahwasanya Allah yang akan memberikan dan yang terbaik pasti akan Allah yang memberikan itu butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini juga bagian dari usaha yang mana tentu Allah juga akan memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mau berbuat baik dan berbenah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.